Orang itu kalau menurut Prof. Jalal ini kan, orang ketika ada masalah depresi atau krisis ekonomi, kan memang merasa bersalah. Kok saya nggak bisa bekerja nih? Anak istriku nggak bisa makan, merasa bersalah kan? Nah, Nazi, jangan salahkan dirimu, itu yang salah pihak lain. Yang salah dialihkan. Jadi begitu ada depresi, ada pihak-pihak tertentu yang kemudian memanfaatkan propaganda, mengembangkan delusi, kemudian menetapkan ada korban. Orang sana itu dungu, gitu. Orang sana itu misalkan apa itu ada kadrun, ada cebong, itu kan dijadikan korban tuh. IQ-nya jongkok, nah itu bahaya. Kenapa nilai-nilai itu tidak muncul, malah bisa kalah kan? Nilai-nilai yang hebat itu kalah karena salah satunya propaganda itu tadi. Jadi dengan propaganda itulah kemudian nilai-nilai yang sejati itu menjadi hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, salam jumpa kembali bersama kita pada program kajian pemikiran Kang Jalal terkait dengan kajian futuristik, dan kita sekarang masuk pada buku halaman akhir 2, Percikan Pemikiran Kritis Sosial Politik Islam. Tidak spesifik ke lebih luas, tapi kita lebih menuju pada langsung pada fenomena yang layak untuk kita angkat, layak kita bincangkan, dan juga ambil poin-poin penting untuk kehidupan kita. Kita masuk pada kegilaan massa, yaitu pada halaman 143. Bersama kita nanti diulas dengan Bapak Paman Afik yang sudah biasa menemani kita. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya. Gitu. Kang Ustadz Asa sehat. Insya Allah sehat walafiat. Ini sekarang kita masuk pada buku halaman akhir. Tampaknya buku halaman akhir ini sesuatu yang sangat tidak akhir, tapi betul-betul harus mengawali untuk kita ambil. Jadi kalau dari Prof. Jalal ini halaman akhir itu memang setiap akhir itu adalah awal yang baru. Nyambung terus. Nyambung terus. Ya. Dan kita ketahui bahwa buku ini adalah catatan-catatan Allahyarham di dalam majalah, mungkinnya juga media massa ya, atau media yang dulu mungkin zamannya mungkin tidak seperti media sosial kita sekarang ini, dikumpulkan dan jadilah satu buku ini, dan kita fokus pada kegilaan massa. Ini kalau Pak Rapi, kalau saya baca di sini itu ini fenomena-fenomena yang terkait dengan Naji, kemudian politik, dan juga nanti ada hal-hal yang sifatnya nasihat ya dan sebagainya itu. Nah, Pak Rapi, bagaimana pembaca Pak Rapi terhadap buku ini? Iya, kegilaan massa ini memang sangat ngeri, karena kalau yang gila itu 1 orang 2 orang, maka rumah sakit jiwa barangkali bisa menangani. Tapi kalau ini yang gila adalah massal, seluruh masyarakat dalam jumlah ribuan gila, bagaimana nanganinya? Rumah sakit jiwa itu yang mengoperasikan bahkan sudah ikut gila. Nah, ini menjadi sangat sulit sekali. Nah, sangat sulit ya, sangat sulit menentukan gilanya yang mana ya. Iya. Nah, Prof. Jalal kalau saya baca itu mengidentifikasi paling enggak ada 3 hal nih. Dipicu oleh depresi, krisis ekonomi, resesi, kemudian depresi, dan di situ berkembanglah delusi-delusi, kebohongan-kebohongan, propaganda, dan yang akhirnya ada korban. Nah, membutuhkan korban. Nah, korban ini ketika makin jelas, maka kegilaan itu makin dahsyat. Prof. Jalal mengambil awal-awal depresi tahun 1930. Itu kan depresi dunia ya, Perang Dunia I, kemudian mau Perang Dunia Kedua. Nah, itu kan di Jerman, kasus Nazi itu terjadi hiperinflasi ya, harga-harga melambung tinggi. Nah, Nazi itu memanfaatkan bagaimana hiperinflasi itu diubah menjadi, tadinya resesi, krisis, depresi itu diubah menjadi delusi. Jadi menyebarkan propaganda. Besar, sebelum lanjut. Tujuannya apa si Nazi itu? Untuk menutupi ketidakmampuan dia mengelola
Ya, Gitu. nah ini tujuannya adalah memang Nazi itu memenangkan pertempuran politik awalnya. Oh, politik. Okay. Kan Nazi itu bisa kita lihat sebagai salah satu kekuatan politik, barangkali seperti partai politik. Oh. Kan ada kekuatan politik yang lain. Nah, kalau istilah kita pencitraan ya. Pencitraan, Okay. Pencitraan propaganda dengan kuat. Nah, Nazi itu mengeksplorasi kesulitan, hiperinflasi, krisis ekonomi, itu dipropagandakan, dibuat delusi-delusinya. Kemudian orang itu kalau menurut Prof. Jalal ini kan, orang ketika ada masalah depresi atau krisis ekonomi, kan memang merasa bersalah. Kok saya nggak bisa bekerja nih? Anak istriku nggak bisa makan, merasa bersalah kan? Okay. Nah, Nazi, jangan salahkan dirimu, itu yang salah pihak lain. Yang salah dialihkan. Jadi dia merasa nggak bersalah, tapi yang salah Yahudi. Jadi mesti ada kambing hitamnya. Kambing hitam. Ya, Yahudi itu jahat, Yahudi itu penyebab depresi, Yahudi gini. Wah, orang, oh iya ya ternyata aku nggak salah gitu. Yang salah itu Yahudi itu. Nah, sehingga orang akhirnya gila, kan gitu. Kegilaan itu diungkap dari awal. Oh tidak begitu, ini ada Profesor Baschwitz ini. Tahun 1930-an itu mengungkap ya, Profesor Price, Propaganda dan Opini Publik. Itu mengungkap bahwa yang dikatakan oleh Nazi itu hanya propaganda. Nggak benar seperti itu. Tapi karena kebohongannya diulang-ulang terus, seakan-akan kayak benar. Nah itu yang jadi problem itu. Dan problemnya ketika Nazi sudah menang 1933, 1934 itu kan pemilu udah menang tuh. Itu bukan hanya untuk memenangkan, tapi untuk memerintah pun menyebarkan propaganda itu terus. Sehingga Nazi itu bukan hanya menang di Jerman, tapi bisa mengalahkan Prancis, dikuasai kan oleh Hitler, Belanda. Wah, jadi banyak orang-orang yang terutama Yahudi yang mengungsi ke luar negeri itu tetap dikejar-kejar terus. Nah, ini Profesor Baschwitz ini mengingatkan terus, loh itu salah loh, itu kita harus kritisi Nazi itu. Kritisi Terus. Nah, beliau mengungkapkan dalam ilmu komunikasi dan psikologi massa. Nah, kita harus waspadai banget propaganda ini. Nah, ini ada salah satu penerusnya yaitu De Vivat. Nah, De Vivat ini merumuskan kegilaan penyakit jiwa massal yang oleh Nazi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah rasa bersalah tadi. Jadi orang Jerman itu dengan adanya krisis itu rasa bersalah. Kalau Prof. Jalal menyebutkan seperti kalau seorang anak nakal menyebabkan ibu dan bapaknya bertengkar karena anak nakal itu. Nah, anak nakal itu merasa bersalah kan? Aduh, bapak ibuku bertengkar gitu. Nah, orang penduduk Jerman juga gitu, merasa bersalah. Oh, kita tuh kurang bagus dalam bekerja, dalam pendidikan, akhirnya depresi yang gitu. Nah, itu disembuhkan oleh Nazi. Bukan kamu yang salah. Bukan kamu yang salah. Yang salah itu adalah kambing hitam, yaitu orang Yahudi. Oh iya ya, bukan saya yang salah ya. Oh, Yahudi, berarti Yahudi harus dikejar. Minoritas harus dikejar. Nah ini yang pasti. Kenapa mesti yang ukurannya minoritas, kemudian yang tidak pro mungkin gitu. Artinya kalau yang pro mungkin takut kehilangan masa atau gimana itu? Ya betul. Kenapa minoritas? Memang salah satu itu korbannya ya. Karena minoritas itu kita lebih gampang menaklukkannya. Kan? Tidak melawan nanti. Nggak melawan. Lah kalau misalkan kita partai sama-sama besar gitu kan, misalkan perolehan suara 20% lawan 21% kan imbang tuh. Kalau musuhan belum tentu menang tuh yang 21 dengan 20 kan. Nah ini kan dicari kambing hitam yaitu minoritas dalam hal itu Yahudi dan kemudian memang Yahudi itu cukup dikenali bisnisnya itu sukses di sana itu. Oh itunya ya. Hantamannya ke sana ya. Terus itu musuh yang pertama. Kemudian musuh yang kedua sebenarnya agak besar tapi jauh yaitu komunis. Komunis ya. Nah komunis itu juga musuh itu. Jadi mereka dianggap sebagai ancaman dari luar dulu, tapi dimainkan di dalam. Nah, di dalam itu. Jadi harus punya musuh. Kapitalis juga musuh juga. Nah, ini Prof. Jalal juga mencermati, heran juga bagaimana Jerman itu bisa menjadi gila. Padahal di sana pemikir besar banyak. Immanuel Kant. Iya. Kon itu pendidikan etika, akhlaknya tinggi. Immanuel Kant. Kemudian ada Hegel ya, filosof besar, sejarah dunia, pertumbuhan fenomenologi dari rohani, spirit gitu. Kemudian saat itu juga bahkan ada Heidegger juga. Nah ini cukup mengherankan. Kira-kira kesimpulannya bahwa kenapa nilai-nilai itu tidak muncul malah bisa kalah kan? Nilai-nilai yang hebat itu kalah. Karena salah satunya propaganda itu tadi.
Jadi dengan propaganda itulah kemudian nilai-nilai yang sejati itu menjadi hilang. Wah. Jadi kan Heidegger dan kawan-kawan itu tokoh-tokoh yang hebat, yang sangat bagus. Nilai-nilainya kalah semua dengan propaganda. Nah, bagaimana di Indonesia? Indonesia hari ini itu ada peringatan dari ilmuwan yang tulus. Nah, ini Prof. Jalal kan mengambilnya sekitar tahun 2000-an ya, dan bisa kita baca tahun ini juga. Jadi tetap ada profesor yang tulus. Ini salah satunya adalah Profesor Dr. Sutandyo Wiknyo Subroto. Ini peneliti dari LIPI, anggota Komnas HAM, dan beliau juga profesor dari UNER. Menurut saya ini sama tulusnya kayak Prof. Jalal nih. Saking tulusnya ya, beliau ini beda dengan Prof. Jalal, tetapi kepribadiannya sama membela wong cilik. Jadi Prof. Yo kadang dipanggilnya. Kemarin kan saya ini nge-share di media massa, langsung muridnya komentar, Al-Fatihah buat Prof. Yo gitu. Jadi ada muridnya langsung nih, teman saya itu cerita, ini memang luar biasa. Lalu pertanyaan dari Kang Ustadz Ahsa tadi, kenapa kok yang dipilih minoritas? Betul. Karena minoritas ini adalah dia memang lemah karena kecil dan kemudian mencolok. Nah, kayak Yahudi itu kan mencolok itu. Dia sedikit tapi bisnisnya besar. Atau pedagang kaki lima itu minoritas dengan kecil ya, dia kan mencolok. Dia di jalan-jalan kelihatan enggak. Terus dia juga lemah, dia mencolok. Dan kemudian yang lebih bahaya lagi kalau bawaan. Yahudi itu kan bawaan, atau orang kafir agama yang beda dengan kita, itu kan kayak bawaan. Betul. Wah, kalau sudah bawaan gitu, itu bahaya banget. Kalau kayak pedagang kaki lima barangkali bisa dikasih pekerjaan lain. Betul. Nah, kan gitu. Nanti kalau sudah memenuhi tiganya sampai lemah, mencolok bawaan, minoritas itu bahaya. Itu yang disasar dan sebagainya. Nah, gitu. Oke, karena fenomena kegilaan massa sesuatu yang bahaya ya, karena misalkan termasuk di Indonesia atau di manapun gitu, pasti ada, kalau misalkan fenomena pasti ada efek-efek ya. Kayak gini, misalkan di sini ada krisis, resesi, depresi dan sebagainya itu. Yang ditawarkan Kang Jalal terkait dengan fenomena tersebut apa sebetulnya? Ya, jadi kalau menurut Kang Jalal kan yang namanya krisis ekonomi, krisis politik itu kan wajar dalam sejarah ya. Nah, kemudian resesi itu kan juga wajar. Jadi memang kalau resesi cenderungnya itu sudah definisi ekonomi ya. Mungkin 2 kuartal berturut-turut pertumbuhannya negatif misalkan, itu resesi, atau 1 kali kuartal. Nanti kalau berturut-turut lama jadi depresi. Nah, jadi kalau krisis maupun resesi dan kemudian berakibat depresi, itu bagi Prof. Jalal itu adalah perjalanan sejarah yang wajar, yang biasa saja. Nah, kita perlu meningkatkan kemampuan kita merespon secara intelektual dan spiritual dengan syukur. Nah, justru solusinya dari sakit jiwa massal ini, Prof. Jalal menyarankan kita misalkan salah satunya melatih syukur sebagai way of life, jalan hidup kita. Jadi ada resesi, kita bisa sabar, kita tetap bisa bersyukur. Nah, bahkan dengan rasa syukur, dengan rasa sabar kita terhadap resesi dan depresi itu malah muncul banyak pahlawan-pahlawan. Misalkan kayak Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, itu kan lahir pada situasi resesi depresi. Jadi banyak ilmuwan-ilmuwan, sastrawan-sastrawan besar itu lahir ketika justru ada kesulitan-kesulitan besar itu. Nah, problemnya kalau yang di bawah, yang propaganda. Malah propaganda. Jadi begitu ada depresi, ada pihak-pihak tertentu yang kemudian memanfaatkan propaganda, mengembangkan delusi, kemudian menetapkan ada korban. Orang sana itu dungu, gitu. Orang sana itu misalkan apa itu ada kadrun, ada cebong, itu kan dijadikan korban tuh. IQ-nya jongkok, itu bahaya. Orang sana itu kafir. Orang sana itu sesat. Nah, itu bahaya kalau ada korban. Iya, karena implikasinya nanti bisa melakukan sesuatu yang penghalalan ya. Penghalalan kekerasan. Itu delusi. Ini harus kita waspadai. Maka kita harus sembuhkan dengan way of life, dengan syukur tadi. Nah, sekarang problemnya. Ini AI ya. AI ini artificial intelligence atau akal imitasi. Karena akal imitasi yang berkembang sekarang itu modelnya kan LLM.
Nah, ketika model LLM, Large Language Model, itu memang halusinasi itu terjadi. Halusinasi. Ini saya kutipkan dari IBM, memang sering terjadi halusinasi. Dan banyak kritikus mengatakan bahwa AI, akal imitasi sekarang itu memang selalu ada halusinasi. Nah, yang lebih problem lagi itu ada deepfake. Apa itu ya? Kepalsuan yang sangat mendalam. Ya, padahal kan aslinya deepfake ini, kepalsuan yang mendalam ini kan bagus. Ketika kita main game, kita dibuatkan sangat mendalam. Oh, kayak kita kalau di gunung kayak di gunung beneran. Betul. Petualangan beneran. Masuk dalam suasana. Nah, kan bagus. Kalau kita riset, anak-anak misalkan riset tentang tumbuhan, nggak ada tumbuhannya di sini, tumbuhannya hanya ada di Amazon misalnya gitu. Nah, kita hadirkan di Indonesia. Nah, itu pakai deepfake, jadi kita bisa meneliti tumbuhan itu dengan baik. Betul. Tapi sekarang dipakai untuk penipuan. Itu ya. Jadi untuk menipu bos dari luar negeri, menyuruh untuk transfer. Ternyata itu bukan bosnya, itu deepfake-nya dari AI, akal imitasi. Nah, itu terjadi di berbagai macam tempat. Ada risetnya ini dari Oxford Academy. Propaganda dengan AI itu sangat persuasif. Oh, persuasif. Sangat persuasif. Jadi di situ diadakan riset bagaimana tulisan seorang ahli, seorang ahli dengan AI dibandingkan, ternyata nyaris nggak bisa dibedakan. Jadi kalau dulu propaganda itu harus ada ahlinya yang mengatakan tadi sana kafir, sana sesat, sekarang AI udah bisa memproduksi itu. Dan narasinya persuasif ini dari Oxford Academy. Lebih parahnya lagi karena AI maka makin produktif. Jadi kalau dulu kan harus nulis beneran nih. Kalau nulis misalkan kalau kita nulis satu artikel butuh 1 hari, 3 artikel kan 3 hari tuh untuk propaganda. Nah sekarang ya enggak. Satu artikel ya tinggal kasih prompt saja ke AI dibikinkan. Betul ya. Produktif. Sehingga bisa bikin propagandanya, hati-hati kita, tersebar di seluruh dunia maya. Ini dari Oxford ya akademiknya. Jadi makin produktif, meyakinkan dengan upaya yang terbatas. Oke, baik Pak Manapik, barangkali ada hal-hal penting dari sini yang harus kita ambil sebagai bagian dari hikmah atau apalah. Ya, hikmahnya ini Prof. Jalal memberikan solusi. Nah, sebelum ke solusi, menurut saya ini pandangan dari Noam Chomsky ini bagus. Bahwa dia dalam bukunya Manufacturing Consent, yaitu adalah produksi persetujuan. Jadi ada pihak-pihak tertentu memang ingin memproduksi persetujuan. Jadi apa yang dikatakan oleh AI itu disetujui. Apa yang dikatakan oleh internet itu pengennya disetujui. Apa yang dikatakan oleh media massa pengennya disetujui. Itu propaganda itu kan. Memang ada pihak-pihak tertentu. Dengan banyak orang yang setuju, nah itu bermain mendapatkan keuntungan. Gitu. Nah ini harus kita waspadai. Noam Chomsky ini salah satu yang mengingatkan. Jadi kita digiring opini kita untuk setuju, belanja produk-produk mereka, belanja teknologi mereka yang untung, kita yang rugi. Karena kayak AI itu sendiri, teknologi itu kan juga bisa mengancam kelestarian lingkungan. Nah ini di bagian akhirnya solusi dari Prof. Jalal untuk menghadapi kegilaan masalah ini. Yang pertama adalah temukan ilmuwan yang bersih. Yang misalkan tadi Prof. Yu kalau di Indonesia. Nah, kalau di Jerman tadi Baswitz misalkan gitu ya. Ya Prof. Jalal sendiri juga ilmuwan yang bersih gitu ya. Ya moga-moga Miskat TV juga itu banyak ilmuwan bersih kan di sana. Jadi kita perlu menemukan ini kajian-kajian dari para ilmuwan bersih di Indonesia dan luar negeri sehingga bisa jadi acuan. Dan kemudian kita mempelajarinya, mendengarkan dengan hati nurani. Jadi jangan mau begitu saja berita datang, hoax ya, fitnah atau apa, dipercaya begitu saja. Dengarkan dengan suara hati, cari sumber yang ilmuwan bersih. Nah, ketika ini berpadu, ilmuwan yang bersih dan kita mendengarkan dengan suara hati, nah ini kita berharap hasilnya nanti bisa menghasilkan sehat jiwa sosial. Sehat jiwa sosial. Sehat jiwa sosial dan dampaknya nanti personal juga sehat. Terima kasih Pak Manapik, luar biasa perjumpaan kita terkait dengan sehat jiwa sosial yang diakibatkan dari kegilaan massal ya. Bapak dan Ibu, tampaknya kita sudahi dulu untuk pertemuan kita, dan insya Allah nanti kita bertemu lagi. Kita akhiri seperti biasa dengan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manapik, terima kasih. Insyaallah nanti kita ngobrol lagi terkait buku ini. Siap.